making disciples, transforming lives. Ada sebuah cerita di firman Tuhan, kita buka sama-sama 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Satu kali ketika Samuel itu menjabat seorang nabi, kita tahu kalau saudara baca firman Tuhan, sudah tahu ceritanya, Samuel ini adalah seorang anak yang dinanti-nantikan oleh seorang ibu bernama Hana. Hana berdoa karena dia mandul dan akhirnya Tuhan memberikan seorang anak yang dinanti-nanti dan dikasih nama Samuel. Samuel dibawa ke rumah Tuhan, tinggal di rumah Tuhan dan Tuhan memakai dia menjadi seorang nabi. Pada waktu itu enggak ada nabi di Israel. Tuhan bangkitkan seorang yang dia berikan lewat Hana ini menjadi seorang nabi yang dikenal. Nah, salah satu tugas pertamanya atau tugas yang besar adalah mengurapi seorang raja di Israel, karena Israel tidak punya raja dan awal-awal ketika orang Israel itu minta raja, Samuel itu sedih hatinya. Kenapa? Karena merasa bahwa bukankah selama ini Tuhanlah yang menjadi raja. Tapi Tuhan bilang, oke, aku menuruti apa yang orang Israel minta. Akhirnya Samuel diminta mengurapi raja yang pertama, yaitu Raja Saul. Ya, Raja Saul itu tinggi, ya kalau sekarang mungkin pemain NBA gitu, karena dia lebih tinggi dari semua orang Israel pada waktu itu. Dia yang tertinggi gitu ya, satu pundak di atas yang lainnya katanya. Dan Tuhan lewat Nabi Samuel mengurapi Raja Saul. Berjalan dengan waktu, ternyata enggak semua orang itu bisa tahan dengan yang namanya kekuasaan. Raja Saul ketika dia diurapi menjadi raja dan menjabat menjadi raja, ketika dia memerintah orang Israel, dia melakukan banyak hal yang enggak menyenangkan hati Tuhan. Dan berkali-kali Samuel itu menegur tapi responnya juga buruk dari Raja Saul. Padahal Samuel lah yang mengurapi Raja Saul. Ketika ditegur, Raja Saul berespon dengan buruk. Ya kan? Dan Samuel tahu dia punya pengetahuan, dia punya sense terhadap alam rohani sehingga dia tahu bahwa di titik tertentu Saul itu sebenarnya sudah ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena Saul melakukan berkali-kali ketidaktaatan. Ketidaktaatan terhadap perintah langsung dari Tuhan. Nah, Samuel sekali lagi berduka. Dulu dia pernah berduka karena orang Israel minta raja, dituruti, dikasih raja, tapi rajanya mendukakan Tuhan. Samuel sedih lagi. Nah, kita baca ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu sebab di antara anak-anaknya telah kupilih menjadi seorang raja bagiku. Saudara, ini adalah sebuah firman Tuhan kepada nabinya, kepada seseorang yang selama ini Tuhan itu berbicara langsung kepada orang ini. Dan apa yang dikatakan Tuhan kepada Samuel adalah berapa lama lagi, ada kata lama. Berapa lama lagi? Mungkin Tuhan sudah menunggu sehingga Tuhan tanya berapa lama lagi. Ya kan, saudara kalau ngomong sama seseorang pakai kalimat itu berarti saudara sudah nunggu lama. Baru Anda akan ngomong berapa lama lagi aku harus menunggu kan gitu ya. Karena Anda sudah menunggu lama, Anda melihat tidak ada perubahan mungkin. Anda melihat orang atau sebuah situasi tidak seperti Anda inginkan dalam jangka waktu tertentu. Atau orang itu punya sebuah sikap yang tidak menyenangkan dalam waktu tertentu atau apapun itu, kata kuncinya adalah di lama. Berapa lama lagi? Kata lagi itu berarti ini sudah lama, kamu masih mau lagi terus kah? Kamu masih mau terusin kah? Gitu ya. Tuhan itu dealing sama hatinya Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Saya membayangkan Samuel itu mungkin dia sudah mengurung diri gitu ya, dia sedih, dia merasa berduka, dia merasa mungkin gagal, kecewa, sedih dan sebagainya campur jadi satu. Duka cita itu mixed feeling kadang-kadang, tapi semuanya itu sesuatu yang membuat, sesuatu yang negatif, sedih, kecewa, mungkin di situ ada marah gitu ya. Dia berduka cita karena Saul. Dia tahu Saul itu ditolak oleh Tuhan. Dia tahu apa yang Saul itu lakukan.
Dan dia menyesalkan gitu ya. Kenapa orang yang sudah diurapi Tuhan, bahkan diurapi lewat tanganku, melakukan hal-hal yang demikian. Ya, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul. Pesannya buat kita adalah, saudara, bagi kita Tuhan juga mau ngomong hal yang sama. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk kita itu bangkit kembali. Mungkin di dalam kehidupan Anda hari ini masih ada hal-hal yang Anda sesali. Aduh, harusnya itu enggak kayak gitu. Harusnya enggak begini. Coba kalau waktu itu, gitu ya, saudara bisa teruskan kalimatnya. Anda merasa berduka karena kehilangan sesuatu, gitu ya. Berapa banyak dari kita, kalau kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, entah itu pacar kita gitu ya. Kita pikir, aduh coba kalau waktu itu aku gak lakukan ini, pasti aku gak kehilangan dia gitu ya. Mungkin kita terhadap orang tua kita, pasangan kita, atau mungkin sahabat kita atau siapapun. Berapa banyak kalau apalagi orang tua kadang-kadang dan pasangan. Meninggalkan sebuah rasa duka ditambahin rasa bersalah. Aduh, coba kalau waktu itu aku bawa ke rumah sakit yang ini. Aduh, coba kalau aku ini lebih cepat. Aduh, waktu itu kalau saja gitu ya. Kita tinggal di situ gitu kan, dan kita terus berduka dan tidak ada yang bisa mengobati rasa bersalah kita. Samuel mungkin juga sama, Samuel ini mewakili sebuah hati yang tinggal di dalam duka karena gak ada jawaban bagi duka itu. Dia gak bisa merubah Saul, dia coba memberitahu Saul tapi responnya salah gitu ya. Dan dia menyesali, kenapa sih dulu itu kok akhirnya Tuhan tuh kasih raja buat orang Israel tuh kan. Yang benar itu ya Tuhan sendiri yang jadi raja, ngapain ngangkat manusia jadi raja. Mungkin berkecamuk semua kalimat dan alasan yang membuat Samuel itu berduka. Tapi sama seperti Tuhan bicara kepada Samuel, hari ini firman Allah juga untuk Anda. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Anda punya alasan sendiri kenapa Anda berduka cita. Berapa lama lagi Anda terus menyesali karena Anda sebutkan alasan Anda. Ya, memang Tuhan mengakui, bukankah Ia telah kutolak sebagai raja atas Israel. Pergilah, isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Saudara, ada waktunya untuk kita berduka, ada waktunya untuk kita itu bangkit. Dan Tuhan mau di awal tahun ini adalah waktu di mana Anda bangkit kembali. Awal tahun ini adalah waktu yang tepat di mana Anda memutuskan untuk Tuhan, aku lepaskan apa yang terjadi. Tidak semuanya ada di dalam kontrol kita. Anda mungkin sudah coba lakukan yang terbaik. Atau mungkin Anda juga mengakui ada kesalahan Anda di sana. Tapi itu sudah lewat, saudara. Kita nggak bisa lakukan sesuatu untuk sesuatu yang sudah di masa lalu. Saudara, let go. Ini waktunya untuk Anda bangkit kembali. Untuk Anda tidak melihat ke bawah tapi mata Anda pandang kepada Tuhan. Ya. Kenapa? Karena duka cita itu bisa melumpuhkan kita, saudara. Duka cita itu bisa membuat kita itu menjadi orang yang tidak bisa apa-apa, tidak maksimal, nggak berani melangkah karena mungkin kita takut salah gitu ya. Kita terhambat, kita kayak kaki kita tuh dikasih tali gitu, nggak bisa maju, nggak bisa lari. Itu yang dilakukan duka cita kepada manusia. Oleh sebab itu Tuhan berkata, berapa lama lagi, atau dengan kata lain, berhenti berduka cita, bangkitlah, isilah tabung tandukmu dan pergilah. Ya, apa yang kita pelajari dari sini adalah Tuhan itu tidak takut dengan kegagalan yang terjadi di hidup kita. Saudara, Saul bisa gagal jadi raja, tapi rencana Tuhan tidak digagalkan karena kegagalan manusia. Kita bisa gagal jadi manusia, tapi selama Anda masih hidup, rencana Tuhan itu tidak gagal karena Anda gagal. Karena Tuhan masih bisa melanjutkan rencananya dalam kehidupan Anda, dan saya yang percaya katakan amin. Kegagalan kita tidak menggagalkan rencana Tuhan. Kesalahan kita tidak membuat Tuhan itu akhirnya enggak
mau mengurusi hidup kita dan seolah-olah kita nggak punya masa depan. Enggak, Tuhan nggak kayak gitu. Di dalam Tuhan Anda selalu punya pengharapan yang baru. Di dalam Tuhan Anda akan selalu punya masa depan, saudara. Kegagalan Anda tidak menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Sama seperti kepada orang Israel, rencana Tuhan kepada orang Israel tidak digagalkan gara-gara kegagalannya Saul. Tuhan punya rencana buat masa depan kita. Ya, Tuhan juga tidak takut dengan kegagalan kita karena Tuhan itu tahu kok siapa kita. Tuhan itu tahu kok manusia. Ketika Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, Tuhan itu tahu manusia itu punya potensi jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena memang diberikan kehendak bebas. Tuhan itu tahu apa yang manusia bisa lakukan, seburuk apapun yang manusia bisa lakukan itu di dalam pengetahuan Tuhan. Dan di dalam pengetahuan bahwa kita bisa gagal, kita bisa berbuat salah, kita bisa jatuh. Gitu ya. Di dalam pengetahuan Tuhan itu, Tuhan sudah punya solusi bahkan sebelum kita itu gagal. Tuhan sudah siapkan sebuah, kayak orang tuh kalau jatuh istilahnya gak langsung terjun bebas sampai ke bawah. Ya kan? Tuhan, katakan Tuhan menopang orang-orang benar. Jadi kalaupun jatuh dia gak akan tergeletak. Jadi kayak ada rencana Tuhan, plan B yang kemudian menampung kita gitu ya. Mengolah kembali kegagalan kita, dikerjakan untuk kebaikan kita di masa depan. Nah, Tuhan bicara kepada Samuel, Samuel, memang Saul itu gagal, tapi rencanaku belum selesai dan kegagalan Saul tidak menggagalkan rencanaku. Ya, sekarang aku punya plan untuk masa depan. Emangnya cuma Saul gitu ya. Emangnya gara-gara Saul terus bangsa Israel gak punya masa depan. Bangsa Israel itu ada di tanganku. Aku yang punya rencana. Bukan ditentukan oleh Raja Saul. Samuel dipanggil Tuhan bilang, sekarang kamu isi tabung tandukmu dengan minyak. Dan pergi, aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ya, sebelum Tuhan ngomong sama Samuel, Tuhan sudah pilih Daud. Sebelum ngomong sama Samuel, Tuhan sudah mengamati Daud. Tuhan sudah lihat orang Israel, Tuhan sudah lihat Saul, Tuhan juga sudah mencari dan bahkan memilih. Dan ajaibnya adalah Tuhan itu memilih dari tempat yang gak biasa. Sebelum semuanya menjadi lebih buruk, Tuhan sudah punya rencana. Nah, rencananya memang baru diceritakan kepada Samuel. Tapi sebelum diceritakan kepada Samuel, Tuhan itu yang gak kelihatan. Dia melakukan hal-hal yang dia memilih, dia melihat, dia menunjuk gitu ya. Itu adalah perkara yang Tuhan lakukan tanpa terlihat. Walaupun setelah itu baru terlihat ketika Samuel mengurapi Daud. Tapi jauh sebelum Samuel mengurapi Daud, Tuhan sudah merencanakan dan memilih hambanya. Berarti Tuhan itu mengerjakan sesuatu tanpa kita lihat. Dia merencanakan, dia mengolah, dia membuat rencana-rencana baru untuk memperbaiki situasi kita. Dan ketika Tuhan merencanakan itu dan bekerja, Tuhanlah saya percaya yang memberikan beruang buat Daud, melatih Daud untuk berperang gitu ya, ngelawan beruang, melawan singa. Saya percaya itu dari Tuhan. Ketika no one knows, tidak ada orang yang tahu, Tuhan itu sudah berperkara dengan Daud. Orang ini aku pilih, gimana caraku melatih orang ini, Tuhan kirim beruang, Tuhan kirim singa gitu ya. Dan dia lihat bagaimana Daud itu benar-benar teruji dan dia benar-benar menjaga kawanan kambing domba, dombanya yang cuma 2-3 ekor. Dia lihat kualitas hati orang ini. Yang saya ceritakan barusan itu tidak ada yang tahu. Samuel nggak tahu, papanya nggak tahu, kakak-kakaknya nggak tahu. Saudara, Tuhan itu ada bagi kita dan melakukan apa yang dia mau tanpa mungkin kita itu nggak tahu bahwa Tuhan sedang bekerja. Ya, tapi ini waktunya kita itu mempercayai Dia. Ini waktunya untuk Anda bangkit di awal tahun ini. Ayo
Bagi Anda yang hari ini Anda masih terjebak di masa lalu gitu ya. Atau mungkin ada hal-hal yang sampai hari ini Anda belum bisa breakthrough di dalam hati. Tuhan mau Anda bangkit. Kalimat berapa lama lagi itu artinya berhenti di sini. Ayo punya kehidupan yang baru. Aku punya rencana yang baru. Aku siapkan masa depan yang baru. Aku siapkan sebuah harapan bagi masa depanmu. Ada perubahan-perubahan yang akan terjadi. Samuel membawa perubahan. Dia datang kepada Isai. Kemudian dia mengurapi Daud. Nah kita kembali ke ayat ini ditulis, isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Saya akan berhenti di ayat ini. Yang pertama kita harus bangkit saudara, ini waktunya untuk kita bangkit. Tapi bukan hanya bangkit, dia berkata kepada Samuel, isilah tabung tandukmu. Kenapa? Karena kosong selama ini, dia berduka. Berapa banyak dari kita, tabung tanduk kita itu kosong. Ya, hati kita dan kekuatan kita itu lemah. Tanduk itu bicara tentang melambangkan kekuatan. Melambangkan kekuatan di dalam diri kita. Ya, itu yang dipakai sebagai diisi oleh dengan minyak untuk dipakai untuk mengurapi. Kita buka di Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Piala itu bicara mengenai yaitu tabung tanduk tadi. Pialaku penuh melimpah. Ayat yang lain Mazmur 75 ayat yang ke-10. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk orang-orang benar akan ditinggikan. Tanduk itu bicara tentang kekuatan, bicara tentang sesuatu yang melambangkan kekuasaan gitu ya. Kalau tanduk orang, kalau kambing itu kan punya tanduk, banteng biasanya dipakai itu, tanduk banteng. Itu ngomong tentang kekuatan, tentang kekuasaan saudara. Berapa banyak dari Anda hari ini, Anda mendapati dirimu itu sedang lemah. Ya, tabung tanduknya itu kosong. Dan Tuhan berkata, isi kembali tabung tanduk itu. Mungkin karena duka cita yang Anda alami, penyesalan, rasa bersalah dan semuanya itu membuat Anda gak punya kekuatan. Tapi beneran loh saudara, rasa bersalah itu melemahkan seseorang. Duka cita itu melemahkan seseorang. Membuat dia gak bisa punya kekuatan untuk menghadapi masa depan. Kenapa? Karena dia merasa bersalah. Karena dia berduka cita. Dia fokus kepada apa yang hilang, apa yang salah, apa yang rusak, apa yang sakit. Itu membuat seseorang itu menjadi lemah dan gak bisa bangkit untuk menghadapi dengan penuh kekuatan. Dan ini waktunya seperti Tuhan bicara kepada Samuel, isilah kembali tabung tandukmu. Tuhan mau kita mengisi tabung tanduk kita. Mazmur 92 ayat yang ke-10. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak yang baru. Ini yang saya berdoa supaya tahun ini Anda bangkit. Tabung tanduk Anda diisi kembali. Dan pengurapan itu mengalir. Ya, pengurapan itu membuat kita menjadi seseorang yang berbeda, saudara. Tabung tanduk itu harus diisi kembali. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27. Apa yang minyak itu bisa lakukan ketika tabung tanduk kita diisi dengan minyak kembali, maka ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah kamu tetap tinggal di dalam dia.
Saudara, pengurapan atau minyak yang diisikan kepada tabung tanduk itu akan mengerjakan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Ketika Saul diurapi menjadi raja, ya, pengurapan itu turun, minyak itu mengalir. Pengurapan itu membuat Saul menjadi orang yang luar biasa. Bukan lagi menjadi orang yang biasa, tapi menjadi punya sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, yang mungkin dijelaskan dengan satu kata, yaitu urapan, diurapi Tuhan. Dan pengurapan itu mengajarkan Saul apa yang harus dia lakukan. Di awal-awal puji Tuhan, Saul itu meresponi dengan benar awal-awal. Ya, dan pengurapan itu juga membuat kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Ketika Saul diurapi, fresh anointing gitu ya, hatinya masih benar. Belum mengalami yang namanya dia itu ditolak dan sebagainya. Dia punya hati awal-awal masih benar. Makanya firman Allah berkata di perjanjian baru, apakah engkau memulai dengan roh tapi mengakhirinya dengan daging. Salah satu contoh yang memulai dengan roh mengakhiri dengan daging itu adalah Raja Saul. Di awal-awal Saul itu benar. Diurapi Tuhan, dan ketika dia diurapi Tuhan, pengurapan Tuhan membuat orang-orang di sekelilingnya itu ikut membangun bersama dengan Saul. Nah saudara, Tuhan mau siang hari ini kita bangkit kembali, dan juga Tuhan mau kita mengisi tabung hati kita, ya, kekuatan itu di dalam yang pertama-tama. Ada orang itu ya saudara ya, kalau saudara pernah nggak lihat orang bodybuilder, lihat kecoa lari. Tapi ada orang itu yang kecil gitu ya, kurus, langsung diinjak. Loh, kok bisa ya? Ya, kok bisa? Ini enggak mendeskripsikan siapapun ya, maksudnya saya juga takut kecoa kok anyway. Tapi itu sesuatu yang di dalam, tidak didefinisikan kekuatan kita tuh dari tubuh jasmani kita. Kekuatan kita di dalam. Ada orang itu ya yang kena masalah kecil itu sudah kayak remuk hancur berkeping-keping. Tapi ada orang yang menghadapi perkara yang besar, dia tetap tegar. Gak peduli kok bentuk tubuhnya kayak apa, kekuatan itu di dalam. Dan itu yang Tuhan mau kita mengisinya kembali. Tuhan mau kita itu mendapatkan dari Tuhan kembali. Kalau kita itu dalam kondisi hari ini engkau tahu tabung tandukmu itu kosong. Engkau lemah, engkau sudah enggak pernah tinggal di dalam pengurapan Tuhan. Kok enggak merasa enggak ada urapan lagi dalam kehidupanmu. Ini waktunya kita kembali dan mengisi di hadapan Tuhan. Ya, mencari, meminta, mengisi kembali dengan pengurapan. Dengan minyak yang daripada Tuhan. Karena kuasa dan pengurapan itu akan membuat hidup kita berbeda. Itu yang memampukan kita melakukan perkara-perkara besar. Itu yang membuat kita berani menghadapi musuh walaupun musuh kita lebih banyak dan lebih kuat. Itu juga yang mengajar kita, kata Yohanes 1 Yohanes pasal yang kedua. Itu yang mengajar kita bisa paham hal-hal yang dulu kita nggak pahami. Kita bisa mengerti hal-hal yang mungkin orang lain nggak mengerti. Ya, bukan sekedar pengetahuan, tapi ini sebuah pemahaman, sebuah pengertian yang dikerjakan oleh sang pengurapan itu sendiri. Dan Tuhan mau kita tinggal di dalamnya. Ya, bukan cuma mengisi kemudian bocor, habis lagi. Tuhan mau kita tinggal di dalamnya. Ada sebuah perumpamaan di Alkitab di Matius pasal yang ke-25. Ada 2 macam gadis di sini ditulis 10 gadis. Ayat yang pertama, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ya, jadi separuh itu bodoh, separuh bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Di dalam kehidupan ini kita butuh yang namanya pengurapan Tuhan itu terus terjaga. Kita nggak bisa biarkan ya udahlah, aku nggak perlu isi lagi,
Aku gak perlu tinggal dalam hadirat Tuhan. Aku gak perlu berdoa lagi. Yang penting sekarang hidupku sudah baik-baik aja. Anda merasa pelita Anda masih menyala. Jangan salah. Di hidup ini ada perkara-perkara yang kita tidak duga bisa terjadi. Dan ada waktunya minyak itu bisa habis. Oleh sebab itu kita harus tinggal di dalam, tadi dikatakan tinggal di dalam pengurapan itu. Tinggal di dalam pengurapan supaya minyak itu ketika habis ada cadangannya. Kita harus punya minyak selalu. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Nah ini kan yang tidak terduga. Orang yang kelima gadis yang bodoh itu merasa bahwa cukup kok ini gitu ya. Pasti cepetan datang. Dia menganggap enteng sehingga dia tidak menyiapkan minyak. Ketika mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, mempelai datang, songsonglah ia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelitanya. Gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Singkat cerita mereka pergi tapi terlambat karena mempelai sudah masuk dan pintu sudah ditutup. Mereka ketok-ketok malah dibilang, aku gak kenal engkau. Saudara, apa yang membedakan adalah mereka itu punya persiapan. Mereka yang orang-orang yang bijaksana ini, mereka itu punya persiapan. Dan juga Anda perlu tahu sebuah kebenaran bahwa minyak itu keputusan kita. Kita gak bisa pinjem minyaknya orang lain, pinjem urapan Tuhan dong di hidupmu. Pinjem dong, minta dong gitu ya. Itu urusan kita dengan Tuhan, kita yang minta dengan Tuhan dan tinggal di dalamnya. Dan bagaimana kita bisa tinggal di dalamnya dan kita itu hidup dengan pengurapan Allah, kita buka di Mazmur pasal yang ke-43. Mazmur pasal yang ke-43 ayat yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Bukan juga. Sebentar. Ada sebuah ayat yang berkata bahwa ketika kita tinggal di dalam pengurapan itu, Tuhan itu akan memberikan kita sebuah kekuatan dan pengurapan itu akan memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara besar. Ya, saudara percaya saya aja, saya Mazmur berapa kalau lupa. Buka di Yesaya 61, Yesaya 61 ayat yang ke-1. Oke, dikatakan di sini roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, emas untuk minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara, ketika roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia mengurapi aku, ada tujuan di mana Tuhan itu mau kita tinggal di dalam pengurapannya, bukan hanya sekedar kita bisa melakukan perkara-perkara besar di hidup kita untuk diri kita sendiri. Ketika Tuhan mengurapi kita, Tuhan mau kita melakukan perkara-perkara besar juga untuk orang lain. Pengurapan itu tidak pernah dimaksudkan hanya untuk diri sendiri. Ketika Samuel mengurapi Daud, ya kan, sejak pada waktu itu firman Allah katakan roh Allah bekerja dalam kehidupan Daud. Daud gak langsung jadi raja, saudara. Pengurapan dalam kehidupan kita gak tiba-tiba membuat kita langsung
mengalami perubahan yang drastis. Tapi itu kan membuat kita punya kekuatan untuk menjalaninya sampai kita tuh naik anak tangga yang memang Tuhan sediakan di depan kita. Daud setelah diurapi sampai menjadi raja kira-kira 13 tahun. Ya, bukan waktu yang singkat. Kadang-kadang kita merasa, oh kita dalam kondisi lawatan Tuhan. Didoakan ngalami manifestasi, terus kita merasa kita diurapi Tuhan. Tapi kita berpikir, kok hidupku belum ada perubahan yang signifikan ya. Saudara jangan salah, pengurapan Tuhan itu tidak selalu membuat kita langsung kayak Musa. Wajahnya berkilau-kilauan gitu ya. Enggak langsung seperti itu. Daud itu ngalami dikejar-kejar Saul. Tapi pengurapan itu yang membuat dia bisa mengatasi masa-masa sulit persiapan yang Tuhan kerjakan sebelum Daud menjadi raja. Pengurapan itu yang membuat ada orang-orang yang bersama dengan Daud. Bahkan orang-orang yang berani mati bagi Daud. Pengurapan itu yang membuat Tuhan menggerakkan orang lain. Ya, kalau pada waktu Saul, ketika Saul diurapi, kita buka di 1 Samuel 10 ayat yang ke-26, harusnya kali ini benar. Saudara, 1 Samuel 10 ayat 26, Saul pulang ke rumahnya ke Gibea dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya digerakkan Allah. Kenapa ini terjadi? Karena Saul habis diurapi. Pengurapan itu membuat ada orang-orang mempengaruhi sekeliling. Sehingga ada orang-orang tuh yang berkata, aku ikut. Pengurapan itu menarik orang, saudara. Untuk membangun bersama. Kenapa? Karena pengurapan itu untuk sebuah tujuan, bukan hanya untuk diri sendiri. Saul diurapi menjadi raja. Dia gak besoknya langsung diangkat menjadi raja. Masih ada Saul, masih ada 13 tahun dia dipersiapkan jadi raja. Dia mengalami mau dibunuh, dia dikejar, dia harus pura-pura gila gitu ya. Dia harus melarikan diri ke negeri Filistin dan sebagainya. Dia mengalami semua itu padahal dia sudah diurapi. Tapi pengurapan itu membuat dia terus bertahan, bahkan dia berkembang dan ada orang-orang di sekelilingnya yang digerakkan Tuhan untuk mendukung Daud dan berani mati buat Daud. Ketika satu kali Saul mengejar-ngejar Daud, Daud itu haus dan dia itu kangen karena Daud itu orang Bethlehem. Makanya Yesus juga lahir di Bethlehem, dikatakan kota Daud. Daud di dalam pelariannya karena dikejar Saul, dia harus lari keluar kota, keluar negeri, keluar dari daerahnya. Satu kali di dalam kelelahannya dia itu kangen air dari Bethlehem. Dia ngomong, I wish I can drink the water from Bethlehem. I wish, aku berharap aku bisa minum dari perigi Bethlehem. Dia tuh cuma ngomong aja, cuma whisper aja. Gak ada instruksi, gak nyuruh orang lain. Tapi saya lihat ada orang-orang itu yang berani mati hanya untuk ngambilin air, bayangkan saudara. Kalau bukan karena pengurapan Tuhan itu saya percaya gak akan terjadi. Pengurapan Tuhan tuh bisa sampai membuat orang-orang di sekitarnya itu segitunya sama Daud. Sekarang pengurapannya sudah pindah dari Saul kepada Daud. Orang-orang di sekitar Saul tahu bahwa Saul itu sudah kehilangan pengurapan Tuhan. Ya mereka ada di sana hanya sebagai orang yang mengabdi sebagai staf kerajaan. Tapi siapa orang yang kok bisa orang itu mau ikut sama Daud? Padahal Daud belum jadi raja, dia tidak bisa menjanjikan apapun. Gak ada orang yang bisa pasti suatu hari Daud jadi raja. Gak ada harapan, ikut Daud itu gak ada harapan. Mereka ikut Daud bisa seperti itu karena pengurapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Daud. Betapa luar biasanya kalau kita itu hidup di dalam pengurapan Tuhan. Ya, minyak itu mengalir membuat kita menjadi seseorang yang berbeda. Tapi kita harus tinggal di dalam pengurapan itu. Ya, kita harus tinggal dan hidup benar. Apa yang membuat kita bisa tinggal di dalam pengurapan? Adalah ketika kita itu tinggal terus di dalam kebenaran. Pengurapan dan ketidaktaatan, pengurapan dan pemberontakan itu tidak pernah sejalan. Pengurapan itu hanya akan tinggal
kepada orang-orang itu yang setia dan hidup benar. Itulah yang membuat Daud pada akhirnya dia menjadi raja. Di dalam masa-masa persiapannya, Daud itu punya respon-respon yang benar. Itu yang membuat Daud itu tinggal di dalam pengurapan. Berapa banyak saudara melihat hamba Tuhan yang sepertinya diurapi Tuhan. Tapi hidupnya itu gak benar. Saudara tinggal tunggu waktu kok kalau kayak gitu. Masih ada sih afterglow kayak Saul. Masih ada sih sedikit cahaya yang tersisa setelah pengurapan itu tidak ada lagi dalam kehidupannya. Saul masih memerintah kok sebagai raja, masih dikagumi, masih diakui, gitu ya, masih pergi berperang dan masih menang. Seolah-olah pengurapan itu masih ada, padahal pengurapan itu sudah enggak ada, sudah pindah kepada Daud. Jangan terkecoh saudara. Ada orang-orang yang mereka diurapi Tuhan, pernah diurapi Tuhan. Tapi kalau orang itu tidak tinggal di dalam pengurapan, maka akan ada waktunya semuanya akan selesai. Dan pengurapan itu akan pindah ke orang lain. Tuhan mencari orang-orang yang dia bisa urapi. Tuhan mencari orang-orang yang mau tinggal di dalam pengurapan itu. Tapi dimulai dari mana? Dimulai dari kita itu bangkit. Dimulai dari kita itu enggak lagi tinggal di masa lalu. Dimulai dari kita itu berani mengambil atau fokus ke depan. Tidak lagi selalu melihat ke belakang. Firman Tuhan juga katakan barang siapa menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan surga. Kenapa? Karena Tuhan mau kalau kamu itu serius dengan kerajaan surga, maka fokus itu ke depan. Paulus juga berkata di Filipi pasal yang ketiga, Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat yang 14. Firman Allah menulis, saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, Paulus sendiri, dia itu tahu di depan sana ada perkara besar. Dia berkata, aku gak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Karena Paulus tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari itu. Yang dia bisa lakukan adalah, aku melupakan, itu keputusan, bukan Tuhan yang melakukan, tapi kita yang melakukan. Aku memutuskan untuk aku melupakan, untuk aku let go, untuk aku gak ingat-ingat lagi kesalahanku, kesalahan orang lain gitu ya. Kalau Anda mau ngingat sesuatu, ingat kebaikan Tuhan, itu yang membuat iman kita maju. Tapi jangan yang diingat-ingat adalah kesalahannya orang lain. Wah 10 tahun yang lalu itu ya, dia itu pernah gitu kan. Atau 15 tahun yang lalu tuh orang ini pernah nipu aku. Jadi kayak yang diingat semua kesalahan. Tapi kalau kebaikan Tuhan kita lupa. Ketika kita menghadapi masalah kita lupa kalau kita pernah ditolong Tuhan. Tapi kalau kesalahan orang lain kita gampang ingat. Firman Allah mengajarkan kita lupakan apa yang telah lalu. Kalau Anda mau ingat firman Allah di ayat yang lain dikatakan ingat kebaikan Tuhan. Betul saudara? Di Mazmur ditulis ingatlah kebaikan Tuhan, jangan lupakan kebaikannya. Tapi kita lupakan yang lain selain kebaikan Tuhan. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di depan kita. Berlari-lari kepada tujuan apa yang ada di hadapan Anda. Saudara, tahun ini ada banyak perkara besar dan baik yang Tuhan sediakan untuk Anda alami. Tapi Anda perlu fokus ke depan. Anda perlu melupakan dan meninggalkan apa yang di belakang. Serahkan segala sesuatu yang Anda gak bisa kontrol. Serahkan segala sesuatu yang mungkin Anda sesali, yang Anda gak bisa ubah dari masa lalu. Serahkan itu ke tangan Tuhan. Jangan dibawa terus. Kalau Anda melepaskan itu di tangan Tuhan, maka tangan Anda yang kosong ini akan diisi sesuatu oleh Tuhan. Sesuatu yang baru dan lebih baik. Tapi kalau Anda gak lepaskan itu, gak bisa diganti dengan yang baru saudara. Saudara harus melepaskan dan izinkan Tuhan itu menyatakan bahwa di depanmu
ada perkara-perkara yang bagus. Ya, the best is yet to come. Yang terbaik itu bukan yang sudah lalu, bukan juga yang sekarang. Yang terbaik itu ada di depanmu. Dan Tuhan mau kita bangkit melihat ke depan, isi kembali tandukmu, tabung hatimu. Isi apa dengan kekuatan Tuhan, banyak berhubungan pribadi dengan Tuhan, banyak berdoa, banyak cari Tuhan, isi kembali. Firman Tuhan juga katakan, biarlah pelitamu itu tetap menyala, jangan sampai padam. Ya, sama seperti gadis bijaksana dan yang bodoh tadi. Kita harus menjaga minyak itu tetap ada di hidup kita. Lewat apa? Lewat hidup benar. Punya persekutuan dengan Tuhan. Ya, hidup day by day di dalam pengurapan Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa mengatasi masalah. Masalah itu gak bisa sesuatu yang kita gak bisa hindari di hidup ini. Tapi masalah itu adalah sesuatu yang kita bisa overcome atau atasi bersama dengan Tuhan. Saya ingat satu ayat, ya mungkin multimedia bisa ngikuti saya, Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang pertama. Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang pertama. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, ini ngomong tentang masalah. Dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu. Ini tentang masalah yang lebih besar dari kemampuan kita. Maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir menyertai engkau. Kalau kita mau ingat apa yang Allah telah lakukan. Tapi selain itu Tuhan mau kita melupakan dan fokus ke depan. Kenapa? Karena di depan kita ini mungkin sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, lebih banyak dari kemampuan kita. Tapi jangan takut. The year of victory, kemenangan itu setelah peperangan. Kalau gak ada perang ya gak ada menang, saudara. Tapi janjinya adalah Tuhan mau memberikan kita kemenangan. So don't worry, jangan takut kalau Anda menghadapi perkara-perkara yang jauh lebih besar dari kemampuanmu. Ingat apa yang Tuhan sudah pernah lakukan di masa lalu. Lupakan apa yang selama ini menjadi beban hidupmu, serahkan ke tangan Tuhan. Allah yang telah melakukan perkara besar di masa lalu itu menyertaimu. Sehingga di tahun ini Anda akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang percaya katakan amin.